Selamat tengah malam buat kalian yang kalau beli martabak, milih martabak telur atau martabak manis. Selamat datang di cerita tengah malam. Karena gue suka yang manis-manis, gue lebih suka martabak telur. Udah hafal polanya. Mau lurus belok. Enggak, gue nggak suka martabak, nggak suka makanan manis. Oh gitu. Bukan nggak suka sih, kurang suka. Kurang suka. Lebih suka yang asin-asin. Benar. Kalau gue juga bro. Apa lebih tuh? Suka martabak telur. Kenapa gitu? Pakai nasi. Emang kalian bukan sekte martabak pakai nasi? Enak sih. Enak loh. Tapi Gua kalau cuma kuahnya sih pakai nasi. martabak Lebih manis, enakan panas apa dingin? Panas lah dong. Wah dia Semua dingin. ini sektenya aneh deh. Sektenya aneh sekali. Dia tuh suka banget. Kan kita beli martabak manis malam. Ya. Kan nggak habis kan? Iya. Ditaruh kulkas. Bener. Besoknya tuh nggak diangetin. Enggak lah. Langsung makan. Nggak enak dong. Sementara Panasin dulu. Makanya, sementara gue juga pas zaman masih sama nyokap, Ya. kalau nggak habis tuh emang diangetin besoknya. Jadi iya. warnanya emang jadi lebih jelek sih. Bener, lebih agak kusam gitu ya, buram Iya. lah. Tapi jadi enak anget. Makanya Enak loh. Kayak sandwich. Oh. Roma sandwich. Nah, ngomong soal martabak, Betul. para penunggu malam tahu nggak nih sejarah martabak kayak apa? Wow. Jadi kata martabak itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Apa tuh? Itu artinya mutabako. Oh, bener kol-kola bener. Kan Baju pakai di toko. ko, ya. Iya. Oh, mutabak. Artinya apa tuh artinya mutabak? dilipat. Oh, dilipat. Oh, Karena tadi pantes. baju di toko, baju dilipat. Nyambung ke situ. Oh, mutabak dilipat. Betul. Lalu diadaptasi sama Indonesia. Iya. Jadi martabak. Terbagi menjadi dua jalur berbeda nih kalau di kita nih. Iya. Mutabak manis sama mutabak telur. Bahasa Arab ya. Dilipat manis. Dilipat manis. Sama dilipat manis. telur. Dilipat telur. Nah, sementara sejarah martabak telur itu sendiri, Iya. masuk ke Indo tuh sekitar tahun 1930-an. 30-an? Yoi. Oh. Berawal dari saudagar asal India Oke. bernama Abdullah bin Hasan Al-Mibari. Oh, Al-Mibari. Iya, dia datang ke Semarang. Semarang langsung. Heeh. Oh. Kalau besok belum datang. Sekarang. Nah, ini si Bapak Abdullah bin Hasan Al-Mibari ini Hah? temenan sama Ahmad bin Kiai Ahmad. Abdul Karim asal Lebak Siu, Tegal. Nah, ini dimodifikasi nih. Makanan khas India ini bernama murtaba atau roti pipih dengan mencampurkan telur dan daun bawang agar sesuai dengan lidah lokal kita. Iya, sejarah martabak Nah, begitu ternyata. itu yang martabak telur. Martabak manis lu tahu nggak? Apa tuh? Nah, martabak Kasih tahu manis dong. ini diciptakan oleh, beda lagi nih, Beda lagi. oleh warga Tionghoa suku Hakka atau Hokkek. Ya, mohon maaf nih gue nggak tahu cara baca ya. Jadi nama asli kue ini itu Hok Lopan. Mereka sukanya manis-manis. Iya, tapi kayaknya emang iya sih orang sana. Kali bentuk awalnya berupa kue pipi berpipi. Pipih. Kue pipih berpori dengan Berpori. taburan gula dan wijen. Oh iya. Nah, Persis martabak. kalau ini masuknya itu sekitar tahun 1950-an. Berarti telat ya. Iya. Kan Udah mau jam 8 dia baru datang. 50. Nama martabak nama martabak manis di Indonesia itu kadang orang Bandung nih terutama Ya. nyebutnya terang bulan. Terang bulan. Cakep. Enggak. Enggak mau pantun. Jadi begitu sejarahnya. Thank you. Nah, lu jadi tahu kan kalau ternyata martabak manis sama martabak telur tuh punya latar belakang yang Latar berbeda. belakang Ya, berbeda. satunya Tionghoa, satunya Dari Arab. Arabe. Mana? India. Oh iya, iya. Ya, itu. Sehat-sehat terus buat Bang Fahri, Bang Aldi, dan semua yang lagi dengerin CTM malam ini. Yo, terima kasih. Udah lumayan lama jadi silent listener, akhirnya gatel juga pengen ikutan ngirim pengalaman pribadi. Kenalin, aku Rizky dari Palembang. Hai Rizky. Mau berbagi cerita pendek aja, yang kejadiannya tuh udah agak lama sekitaran tahun 2021. Waktu itu, aku ngontrak rumah berdua sama teman kuliahku, panggil aja namanya Aji. Kontrakan kita ini ya, kontrakan standar pada umumnya lah. Bentuknya memanjang ke belakang, ada ruang tamu kecil, 2 kamar tidur yang hadap-hadapan, dapur, sama paling ujung itu kamar mandi. Malam itu sekitar jam 10:30, hujan gerimis. Aku lagi rebahan di karpet ruang tamu sambil main game di HP. Si Aji keluar kamar pakai jaket pamit mau beli martabak, langganan kita yang jaraknya lumayan di depan komplek. Dia berangkat pakai motor.
Kira-kira baru 15 menitan dia pergi, aku dengar suara kenop pintu depan dibuka. Aku biasa aja dong, masih fokus natap layar HP. Dari ujung ekor mata, aku lihat si Aji jalan masuk melewatin aku gitu aja menuju ke arah belakang dapur atau kamar mandi. Dia pakai jaket yang sama persis. Karena posisiku lagi sibuk main game, aku cuma tanya tanpa noleh. Loh, Ji, cepet amat. Tutup ya martabaknya. Dia nggak jawab, nggak ngomong sepatah kata pun. Suara langkah kakinya terus jalan ke belakang. Terus aku dengar suara pintu kamar mandi ditutup. Ceklek, udah. Aku mikirnya, oh mungkin dia kebelet banget makanya buru-buru. Aku lanjutin main HP. Sekitar 10 menit setelah pintu kamar mandi ketutup itu, tiba-tiba aku dengar suara motor si Aji masuk di halaman depan. Pagar didorong, pintu depan kebuka lagi. Dan tebak siapa yang masuk? Si Aji. Baju agak basah kena gerimis. Sambil nenteng kresek putih isi martabak telur, dia ngedumel. Gila, ngantrinya panjang bener. Untung belum kehabisan. Aku langsung pause game di HP, badanku rasanya kaku. Merindingnya langsung ngerambat dari leher ke ubun-ubun. Aku ngeliatin Aji yang lagi buka bungkus martabak di karpet. Terus aku nengok ke lorong belakang arah kamar mandi. Gelap dan sepi. Ji, kalau kau baru pulang, terus tadi yang masuk ngelewatin aku ke kamar mandi itu siapa? Si Aji yang lagi ngunyah martabak langsung berhenti. Dia natap aku tajam. Mikir aku lagi ngeprank, tapi lihat mukaku yang udah pucet pasi, dia sadar aku nggak bercanda. Kita berdua akhirnya jalan pelan-pelan ke belakang buat ngecek. Pintu kamar mandi kebuka dikit dan di dalamnya kosong melompong. Kering, gak ada tanda-tanda abis ada orang masuk. Malam itu sisa martabaknya gak abis kita makan karena selera makan udah hilang. Kita milih tidur sekamar sambil nyalain murotal sampai pagi. Itu aja sih bang ceritanya. Sering dengar pengalaman orang diserupain dari podcast atau thread sosmed. Tapi pas ngalamin sendiri di rumah tempat kita tidur tiap hari, rasanya bener-bener beda dan bikin was-was berhari-hari. Sukses terus buat CTM. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Fahri, Bang Aldi, dan tim CTM yang lagi tugas malam. Waalaikumsalam. Salam. Baru pertama kali nih ngirim email, semoga berkenan dibacain. Perkenalkan, gue Fadel. Asal dari Jakarta, tapi sempat kuliah dan ngekos di Makassar, tepatnya di daerah pinggiran yang udah lumayan deket ke arah perbatasan Goa. Kejadiannya sekitar tahun 2022 kemarin pas gue lagi sibuk-sibuknya ngerjain revisian skripsi. Malam itu sekitar jam 2 pagi, gue lagi ngetik di depan laptop, posisinya duduk lesehan nyender ke tembok. Di kasur gue ada teman kampus asli orang sana, namanya Anca, lagi numpang tidur. Si Anca ini perawakannya gede, brewokan, pokoknya tipikal abang-abangan kampus yang nyelinnya gede lah. Lagi sepi-sepinya, tiba-tiba kedengaran suara benda berat jatuh di atap seng kosan gue. Gubrak! Awalnya gue mikir itu kucing berantem atau mangga jatuh. Tapi abis itu ada suara gesekan kasar, pelan, tapi kerasa banget beratnya. Kayak ada sesuatu yang lagi ngerangkak narik badannya di atas seng. Terus dari arah ventilasi atas jendela, sayup-sayup mulai kedengaran suara lirih yang ritmenya konstan. Pok, pok, pok. Karena penasaran, gue niatnya mau berdiri buat nyingkap sedikit hordeng jendela. Tapi baru aja lutut gue ngangkat, tiba-tiba tangan gue ditarik kenceng banget dari bawah. Pas gue nengok, itu si Anca. Gue kira dia pules, taunya dia udah melek. Mukanya benar-benar tegang, matanya melotot, ngasih isyarat. Dia geleng-geleng pelan, terus naruh telunjuk di bibirnya. Sambil narik baju gua biar gua ikutan jongkok, dia bisik pelan banget, nyaris gak kedengeran. Jangan kau buka, popo itu. Jujur bang, saat itu gua gak tahu popo itu apaan, atau wujudnya kayak gimana. Tapi ngeliat si Anca yang preman kampus bisa sepucet dan seketakutan itu, nyali gue langsung ciut abis. Gue akhirnya cuma bisa ikutan diam kaku di lantai, jongkok di sebelah kasur bareng Anca. Kita berdua nahan napas, dengerin suara gesekan di atap itu
perlahan-lahan pindah ke rumah tetangga, diiringi suara pok, pok, yang makin lama makin ngilang. Besok paginya baru si Anca ngejelasin kalau itu semacam manusia yang mempunyai ilmu hitam dan suka hinggap di atas satu pohon. Bener-bener bikin gua kapok begadang sendirian kalau lagi nggak ada temen nginep. Segitu aja ceritanya bang. Maaf kalau kurang serem karena nggak lihat wujudnya. Sukses terus buat CTM. Salam buat para penunggu malam. Oh, terima kasih. Cerita martabak. Itu horor. Itu ya, Emang lu datang? iya, Nggak ngomong apa-apa. kamar mandi. Kamar mandi. Tadi orang yang sama datang Iya lagi. Ini tuh mirip kayak cerita. Cerita ini Yang ini yang lembur. Ada di Iya, episode awal-awal CTM. lagi ngetik. Yoi. Lagi ngetik. Lagi lembur. Lagi lembur. Terus dia mau nyari nasi goreng. Nasi goreng. Emang jam-jam Iya, segitu iya. krusial banget ya. Krusial banget doppelganger nih. Lu nih, ibaratnya nih, lu waktu kuliah ngontrak kan? Maksudnya Iya, tahu kan ikut. kita ada kontrakan. Ada kontrakan Nah, bareng. itu bayangin lu lagi sendirian. Lu ngontrak nih berdua. Iya. Terus temen lu keluar, pulang-pulang tuh. Ya gitu lah. Gitu deh. Next ya. Gokil sih ini. Martabak. Oh, martabak. Tapi yang bikin takut tuh emang begitu, maksudnya ada sosok, sosoknya harus hilang pandangan dulu, baru muncul yang sosok aslinya. Oh. Kenapa enggak? Iya lagi. Nah, coba pernah Jadi enggak? pas orang Dia yang ada, datang. ya, Yang yang aslinya asli datang, datang. tapi di hadapan yang sama. Iya. Pernah enggak tuh? Kenapa gue begini tadi? Wakanda Forever. terus tunjuk-tunjukkan kayak Spider-Man. Gue siapa? Gue siapa? Iya ya bener ya. Iya kan? Kenapa Pernah selalu nggak? selalu menghilang dulu Iya, gitu loh. bener-bener. Tapi itu jadi bikin yang lebih takut, ya kan? Tapi iya sih. Kayak Sensasinya tuh kayak, lah, yang tadi. nah, coba buat para penunggu malam yang pernah ngalamin doppelganger tapi wujud aslinya juga ada, ceritain lah di komen lah. Cerita kedua dari Makassar ya. Dari Makassar. Nah, ini jujur Li, saya baru tahu kalau ada yang namanya Popo. Hiroyo. Iya jadi ini tuh iya bener sih hantu. Berarti semacam ini ya, Makassar. mitos daerah Urban ya. Legend. Oh, urban legend ya, sorry. Hmm. Urban legend. Popo, tapi bentuknya dia nggak ngasih tahu ya. Jadi kalau yang pernah gua tangkep nih ya, Ya. bukan nangkep gue begini ya, bukan. Nangkap ininya, nangkap poponya. Serem banget. Jadi dulu tuh di kantor lama gua ada orang Makassar. Oke. Dia juga pernah cerita, kan gue pernah nanya nih waktu CTM masih audio doang. Iya. Lu punya cerita nggak sih gitu kan? Terus hantu endemik Makassar gitu gue gituin. Terus oh Makassar ya, bentar. Oh iya ada nih, kita tuh namanya Popo. Oh. Popo itu kalau kalian tahu tuh kayak kuyang. Kuyang berarti cuma ada kepala sama organ dalam. Iya. Oh. Nah, kenapa punya pok Kenapa tuh? gitu? Itu katanya dia itu kan terbang ya. Iya. Nah, di atap rumah kan. Nah, itu yang Oh, organ itu, dalamnya nah, jatuhin ke ininya. organ dalamnya tuh yang nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak. Itu Popo. Makanya bunyinya namanya Popo. Pok gitu. Itu kata temen gue yang orang Makassar. Oh, serem juga tuh. Dan emang adiknya temen gue itu kan termasuk anak indie, Home. anak indie ya. Iya. Iya ya, anak indigo. Iya. Katanya bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat Benar. sama kita. Iya. Itu sempet ada tuh mereka lagi tidur di ruang tengah. Tahu-tahu ada bunyi pok gitu di atapnya. Kan Oh. rumahnya tuh kalau nggak salah rumah teman gue tuh masih panggung gitu loh. Iya. Pakai ya panggung dari kayu full berarti. Iya. Ya? Nah di atapnya ada bunyi gitu. Terus pas itu si adenya itu kayak marah gitu, suruh pergi si Si poponya poponya. itu. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan cerita Popo nih dari si Fadel. Bang Dia Fadel. orang Jakarta tapi kuliah di Makassar. Makassar. Yang bikin seremnya itu menurut gua si Mas Anca ini. Nah, Dia tuh dia keker kan gede. preman nih, Iya, brewokan gitu kan ya. gede Tipikal badannya. abang-abangan pentolan kampus yang jadi anak yang suka nongkrong, ngerokok. Wah, kebayangnya gitu. Semua orang hormat sama dia. Iya bener. Tapi Ciut. Aduh. Begitu nih mereka nggak ngeliat sosoknya ya, tapi ada suaranya gitu. Nah, jadi si Anca ini udah ketakutan, narik si Fadel dari bawah, narik baju supaya ikutan jongkok gitu, ngeringkuk kayak ada Popo di atas. Iya bener. Nah buat Horor. warga Makassar nih, mungkin para penunggu malam yang dari Makassar bisa komen di bawah kalau misalnya kita ngeliat Popo itu bakal kenapa? Bakal kenapa? Dan Penasaran gak sih?
apakah ada sesuatu yang men-trigger dia untuk menghantui kita Ah, iya bener. atau bagaimana cara mengatasinya? Oh iya. Iya bener sih, maksudnya kayak gimana cara menghindari Oh iya benar. popo gitu kan, kayak contohnya Kuchisake Onna yang di Jepang. Itu dia apa itu? Oh yang pakai beras ya? Enggak. Kalau dia kan nanya apakah aku cantik gitu kan. Oh. Watashi wa kirei desu ka gitu kan. Oh iya. Terus kita bilang, "Oh iya cantik." Kalaupun seperti ini buka Aduh. masker itu kan robek mulutnya. Aduh. Kalau Iya, kita iya. jawab enggak, di saat itu kan kita ditusuk. Oh iya. Kalau kita jawab iya kok masih Masih cantik, cantik. Dia kemungkinan kita diikutin aja. tapi nggak dicelakai. Nah, itu bisa Oh. ya gitu. Nah, takutnya si Popo ini ada sesuatunya juga kan. Iya, benar. Sama kayak kalau setahu gua kuyang itu kan makan bayi ya. Oh iya, bener itu. Itu lagi, maksudnya. Takutnya di situ gitu. Nah, Iya. kenapa hari-hari dipendam? bener. Kenapa? Karena Biar nggak dimakan. sama hewan. Kurang tahu deh. Oke. Oke, terima kasih ya buat para penunggu malam yang udah mengirim ceritanya. Bener. So buat para penunggu malam yang selama ini cuman silent listener. Bener, Boleh kayak Bang tuh. Padel. Bukan. Oh, bukan deh yang itu ya. Itu cerita lu. Oh, yang itu yang silent listener ya. Yang martabak. Martabak. Kayak Bang Bayu. Nah, Siapa iya sih? benar tuh. Oh. Silent listener Bang Rizky. Oh iya, Nah, kayak Bang Rizky. Kayak Bang Rizky. Boleh tuh mulai beraniin diri cerita lewat DM Instagram kita. Yang Iya. di apa bro? Di @ctm berbagi cerita. Tuh. Atau kalau kalian yang pengen cerita tapi punya bubuk-bubuk, bumbu-bumbu horor, Bener. penambah kehororan, Hororan. biar nggak ilustrasi doang. Iya. Kalian bisa ke email kita di Cerita yang berbagi cerita @gmail.com. Iya, betul di situ. Atau sekali-kali deh kita mention. Siapa tahu mau cerita langsung. Jadi narasumber. Oke, siapa tuh? Siapa tahu ada. Oh, kirain. Belum ada. Oh, belum ya. Belum. Kirain mau langsung gitu. Ya. Ya. Oke, buat para penunggu malam, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jangan Benar. lupa like, komen, Komen, dan subrek. nah itu penting tuh Penting banget. untuk menambah motivasi. Oke, sekian, selamat tengah malam. Bye bye. Popo. Pasti popo. Kita milih tidur sekamar sambil nyalain murotol sambil pagi. Sampai. Sambil pagi. Di kasur gua ada teman kampus asli orang sana namanya. Baru baca lagi. Sialan. Kenapa dia namanya Anca? Tahu. Nama saya Anca. Oke. Satu. Tadi dua. udah bikin thumbnail belum? Yang kedua Ini. tadi udah. Ini. Ini belum. Bikin ya. Udah. Ini malah gaya. Baru nggak gue. Ya udah, yuk.